Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sesungguhnya udah pengen tidur barusan itu. Udah malam gitu kan. Tadi pagi alhamdulillah bangun jam 3 pagi gitu kan. Terus seperti biasalah yang bisa dilakukan. Sejak dari pagi udah ya seneng lah ngejawabin WA gitu kan. Kemudian urus-urus teman-teman eh, yang di rampas tanahnya gitu kan. Kemudian juga rapat di markas di Seha ya, ada kawan lama Bang Irwansyah, kemudian juga datang dengan kawannya dan keluarga 3 menteri agama gitu kan, yang kelihatannya musibah juga sama tanahnya gitu kan. Terus kemudian kita rapat eh, untuk rembugan bikin buku dan film, karena yang paling penting sebetulnya ujung-ujungnya supaya eh, ke depan soal perampasan tanah ini bisa diatasi dan ada solusi yang permanen lah untuk ke negeri ini. Jadi eh, saya berharap bisa beres lah urusannya ke depan. Kan kita tahu ya, jadi apakah mulai dari kelurahan ada persoalan, atau desa, dulu camat atau wali kota, bupati gitu kan, bahkan sampai gubernur, atau juga di BPN, atau jangan-jangan ada persoalan-persoalan yang sama aparat penegak hukum, entah itu polisi, kejaksaan, dan pengadilan, tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Teorinya sih begitu gitu kan. Jadi seharian ini seru lah alhamdulillah. Nah, kaitannya malam-malam begini udah mau tidur jadi ingat lagi, di satu sisi sih saya berterima kasih gitu kan banget melihat begitu antusiasmenya warga masyarakat dengan tweetannya Dino Patijalal ya, di mana tanah ibunya katanya punya persoalan. Kelihatannya seluruh negeri dan media gencar langsung memberitakan. Alhamdulillah melihat antusiasme itu, artinya menjaga kedaulatan, kemudian juga hak ya, itu masih muncul di warga masyarakat, artinya nggak apatis. Sampai bangsa Kang Saan Mustafa juga dari Nasdem di DPR bersuara. Terus yang dari PKS juga kan adek kelas lah ya di UI juga bersuara. Alhamdulillah gitu kan. Jadi perampasan tanah itu naik lah ininya. Hanya kembali lagi memang teman-teman itu masih banyak orang berpikir bahwa ini bedain antara sengketa dan perampasan tanah tuh seperti belum clear gitu, sehingga pemerintah itu sangat kuat, terutama yang di BPN ya, dan Pak Jokowi sendiri itu kayaknya masih kagok untuk bilang perampasan tanah atau land grabbing. Padahal nyata banget lah bedanya antara sengketa dan perampasan. Saya sih berharap Pak Jokowi sebentar lagi akan bilang bahwa perampasan tanah ini berbahaya gitu kan. Nah, perampasan tanah ini berbahaya, itulah yang disebutkan oleh Mardhani Alisera ya, extraordinary crime. Benar banget itu Bang Mardhani, bahwa ini bahaya banget. Jadi jangan ada kesan bahwa ini mau digeser jadi perdata biasa gitu kan. Ini nih saya terus terang aja,
ketika ada pejabat tinggi negara menyebutkan bahwa perampasan tanah ini perdata biasa, saya kok mencium atau mengindikasi atau jangan-jangan dia belum paham gitu. Ini bagian daripada memudahkan terjadinya kehilangan kedaulatan. Barangkali banyak orang masih bingung kenapa gitu kok Agus Muldia terus bicara soal kedaulatan, terus bicara soal perampasan tanah ini berbahaya. Saya melihatnya yang paling gampang lah, walaupun nanti saya berharap teman-teman di media membuktikannya. Dengan perampasan tanah itu karena nggak nanggung gitu kan, daerahnya dirusak, lingkungan hidupnya, kemudian juga ketika bisnis transfer pricing, terus setelah itu uangnya nggak balik, sahamnya dijual deh ke luar negeri perusahaan itu gitu. Jadi ya udah, kedaulatannya hilang. Jadi ini nih serius banget gitu. Nah, saya ulang lagi, kenapa warga itu hanya memperhatikan kasusnya bos Dinotina, bos Dino Patijalal ya, walaupun penting banget gitu memberikan empati, itu penting banget, tapi saya berharap bos Dino Patijalal itu terus menyuarakan bukan hanya kasusnya sendiri gitu loh. Jadi saya berharap bos Dino Patijalal terus menyuarakan perampasan tanah ini memang bahaya luar biasa. Untung beliau ini pejabat, orang penting, dikenal, jadi sehingga semua orang aware. Dan marilah kita nih sebagai seluruh teman-teman yang merasa sebagai korban perampasan tanah, jangan berhenti nih sekarang, terus bersuara, terus tekan, terus ini didorong semangat supaya bisa selesai. Karena biasanya habis momentum begini nih terus padam lagi gitu loh, hilang lagi gitu. Jadi sehingga saya sendiri misalnya sekarang ngomongin perampasan tanah malam-malam hari begini gitu kan, itu karena saya betul melihat udah ngantuk-ngantuk juga. Ini momentum dimana nggak boleh turun lagi. Jadi udah pada mau tidur gitu kan, udah malam gitu kan, tapi ya entah ini karena saya memang mencintai negeri ini gitu, dan prihatin melihat apa ya, kayak Robert itu 30 tahun, padahal Robert itu anak FKG UI tahun 63, 30 tahun. Dan itu Bu Ani sama Sofyan Jalil itu dua-duanya alumni UI. Robert itu nggak ada salahnya, semua orang bilang begitu, dan kayaknya kok nggak dipeduliin gitu, aneh. Padahal UI itu kampus merdeka yang menjaga kemerdekaan orang dan bangsa, juga memerdekakan orang, tapi kok mau ketemu aja susah, mau ngajak dialog susah, kirim surat cuma di disposisi. Nah, dan Robert itu tidak sendiri, banyak gitu kan, mau Supardi Kendi Budiharjo, Sami, Engkong, Sukra, Rusli Wahyudi gitu. Ini saya sebut-sebut terus tuh biar orang ingat gitu ketika kasus-kasus ini tidak diselesaikan. Itu luar biasa gitu kan. Ada Patrick yang lagi diambil padahal SHM, kemudian juga Bu Tri gitu kan, yang di Balikpapan juga lagi di ini kok nggak selesai gitu kan. Maksudnya udahlah kalau lihat tanahnya gitu kan, Pak Nugroho, Yon Pisanis gitu kan di MT Haryono, dan banyak sekali, ada Pak Erwin di tanahnya tol, ada Pak Edi, ada banyak banget lah. Nah, saya kembali lagi gitu kan mengajak kepada kawan-kawan di pemerintahan, kalau hari ini mereka ini korban-korbannya, bapak-bapak belum tahu dan merasakan, saya tidak mendoakan akan merasakan. Tapi ini bahaya nih, sungguhan loh, dan serius. Jadi ketika Pak Sofyan Jalil menyatakan bahwa jangan salah paham, sertifikat mau ditarik gitu kan. Jadi maksudnya nih kalau yang baru dan yang balik nama gitu kan, kalau transaksi, jujur aja selama konfliknya banyak, warkah tetap belum ditemukan, perampasan tanah nggak selesai, terus juga banyak hal yang membuat masyarakat ragu, pasti setuju Pak Sofyan ketika itu
sertifikatin lebih tertib dan yang lain-lain. Tetapi kenapa mereka menolak bahwa yang buku itu harus tetap ada dan itu bisa sebagaimana sebelumnya? Karena problemnya kepercayaan, Pak Sofyan Jalil. Dan kepercayaan ini itu bukan cuma cerita sekarang, ini panjang gitu kan. Jadi warga nggak boleh dilihat, hanya boleh polisi, jaksa, sama pengadilan gitu kan. Padahal yang punya masa nggak boleh gitu kan. Jadi dan banyak persoalan karena banyak yang dirampas. Kemudian istilah pembeli beritikat baik itu juga diindikasikan malahan ngambil punya orang gitu kan. Dulu kenapa bisa ada begitu. Nah, termasuk warga belum ditemukan gitu kan, lagi apa istilahnya tuh, lagi sita jamin bisa terbit sertifikat, putusan pengadilan yang gak ada hubungannya tapi SHM-nya dibatalin, dan ketika nyerahin SHM nggak balik lagi gitu. Jadi tolonglah, keadilan itu penting dan mari kita jaga negara dan bangsa ini dengan sungguh-sungguh. Saya sih hari ini malam gitu kan hanya ingin menyampaikan bahwa marilah kita jaga negeri ini, dan soal perampasan tanah ini sungguh-sungguh, karena dulu pun ketika VOC datang ke sini mereka berhasil nguasain. Kemudian juga di berbagai belahan dunia pendatang itu yang bawa uang, pengetahuan, dan sampai akhirnya pasukan itu selalu bisa mengusir warga lokal ya. Walaupun di Indonesia ini kita hidup berdampingan dengan siapapun lah, tapi saya ngajak seluruh bangsa ini belajarlah dari Australia dan Selandia Baru yang akhirnya warga asli di situ minggir. Kemudian juga Indian gitu kan, warga aslinya minggir. Nah, sekarang kita di Indonesia nih bahagia karena kita hidup bersama gitu. Jadi tolonglah ini dijaga gitu kan, jangan sampai nanti suatu hari warga asli itu minggir gitu kan. Jadi ini bukan soal keberagaman karena atau intoleran gitu kan. Justru saya itu tidak mau juga kita toleransi sama korupsi gitu kan, toleransi sama hal-hal yang merusak bangsa ini gitu. Saya nggak mau toleransi itu. Kemudian juga ketika disuruh ngeritik malah ikut ngeritik, malah saya ingin memuji bagusnya tuh 2 menteri bisa ditangkap KPK gitu, kemudian juga nggak repot-repot bisa diproses hukum gitu kan. Kemudian juga saya memuji hari ini bisa cepat rame gitu, dan dibilang bahwa proses untuk tanahnya Pak Dino Tapati Jalal itu bisa langsung ditangani gitu. Karena saya berharap juga gitu pujian itu akan muncul dari para pihak kepada polisi, BPN, dan yang lain-lain ketika misalnya kasus-kasus perampasan tanah itu segera ditangani dan sebagai inisiatif pemerintah gitu. Jadi kayaknya udah cukup lah kalau warga gitu kan disuruh keliling muter ke sana kemari nggak ada ujung-ujungnya. Kayaknya udah cukup gitu. Jadi saya berdoa mulai abis Imlek ini hari Senin lah, negeri ini cepat serius menyelesaikan itu. Dan saya berharap juga gitu kan seluruh negeri ini terutama korban perampasan tanah yang mencintai negeri ini, dengan fakta di mana 80% tanah kita dikuasai korporasi, 13% dikuasai korporasi asing, dan 7% itu rebutan seluruh warga negeri gitu. Jadi saya berharap seluruh warga Indonesia ini menjaga kedaulatan negeri ini dan berusaha mencegah terjadinya perampasan tanah serta menyelesaikannya. Oleh karena itu saya berharap banget dukungan dari seluruh warga bangsa untuk ikut serta berpartisipasi mewujudkan buku dan film yang sedang dikerjakan oleh KMTI ini, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi amalan dan doa bersama
sebagai tanda bukti juga mencintai negeri ini gitu, supaya tetap terjaga utuh dan perampasan tanah ini tidak terus terjadi, tetapi orang menjadi waspada dan mengerti bagaimana menyelesaikannya, kemudian bagaimana juga mengantisipasi. Saya kira demikian. Tolong jangan cuman Pak Dino Pati Jalal saja yang diproses cepat gitu kan, tapi yang lainnya pun begitu. Demikian, terima kasih. Sehingga ketika itu hukum tegak kepada semua pihak dan adil, semoga kepercayaan itu tumbuh, semangat itu makin kuat, dan negeri ini berkah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.